Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kembali oleh Allah nikmat untuk berkumpul, berdiskusi, mengkaji satu di antara karya ulama kita dalam menjawab persoalan umat, dan kita juga menghadapi banyak persoalan ini juga kita hadapi, dan beliau sudah menulis dengan konteks kekinian. Mudah-mudahan dengan kita membedah ini menjadi bekal untuk kita dan menjadi pencerahan juga bagi masyarakat ketika kita membahasnya. Nah, alhamdulillah sudah kita mulai muzakarah pembahasan buku 37 masalah populer yang dikarang oleh abang kita Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang juga sekarang visiting professor di Unisa Brunei Darussalam. Buku ini mungkin sekarang sudah cetakan belasan, mungkin sudah banyak yang cetak dan sudah banyak yang memiliki. Bahkan juga diwakafkan untuk di scan, kemudian file PDF-nya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tak terbatas. Nah, nikmat Allah ketika ada ilmu yang sampai kepada kita seperti ini. Nah, tugas kita hari ini bagaimana membedahnya untuk kita memahami, bukan untuk kita membantah atau membangun pemikiran baru untuk menentang pemikiran yang sudah ada di buku ini. Baik, ahibba'i fillah, pembahasan ini mungkin kita langsung kepada bab pertama saja, karena di bab di pembukaan itu lebih sebagai gambaran metode yang beliau lakukan dalam buku ini, bahwa beliau Ustaz Abdul Somad lebih mengambil banyak pemikiran para ulama, mengutip dibanding memunculkan pemikiran sendiri. Karena ini muncul dari sifat i'tiraf terhadap diri dan tawadhu. Karena kemampuan orang untuk berijtihad itu tak semua Allah berikan. Beliau mengakui itu, sehingga ahli ijtihad ketika mengomentari suatu masalah, beliau ikut para ahli ijtihad. Ini yang saya lihat dari buku Abdul Somad. Maka diambil dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman diambil dari pemahaman ulama yang punya kapabilitas atau kita sebut mujtahid dalam masalah yang sedang dibahas oleh beliau. Kemudian Ustaz Abdul Somad saya melihat yang kedua, ketika beliau membahas permasalahan yang menjadi perdebatan, menjadi khilaf dan kuat serangan dari pihak yang berbeda pendapat, beliau mencoba melakukan pendekatan dengan mengambil pendapat ulama yang dianggap semanhat dengan pihak yang menyerang. Contoh, ada kawan-kawan salafi menyerang pemikiran Ustaz Abdul Somad atau pemikiran beliau paparkan, maka Ustaz Abdul Somad berusaha menjawab dengan pemikiran ulama salafi sendiri. Contoh, beliau mengambil perbandingan pemikiran Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan Syekh bin Bas, dengan Syekh Utsaimin. Beliau tidak sengaja mengadu dan membuat orang bingung, tapi agar orang-orang punya sikap insaf. Ternyata ulama yang mereka ikuti punya pandang berbeda dalam masalah yang sama, atau dalam masalah yang terjadi khilaf di antara ulama mereka juga khilaf, sehingga mereka tidak sibuk menyerang orang, lupa bahwa kita juga melakukan hal yang sama. Karena banyak di antara kita, terutama yang awam, itu sibuk menyerang orang tapi lupa bahwa kita sendiri melakukan hal yang sama. Padahal orang Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan kita itu lebih menunjukkan apa yang semestinya dinilai orang dibanding lisan kita. Lisan mereka menyerang orang bahwa orang sibuk berdebat, orang khilaf ini segala macam, kemudian tidak boleh khilaf. Mereka sendiri ternyata sebenarnya ada khilaf, tapi tidak mengakui. Kemudian menuduh orang ikut perkataan ulama, pengikut mazhab, tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Mereka sendiri sebenarnya ikut Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman ulama, sama yang kita lakukan. Cuma mereka tidak mengakui
apa yang kita lakukan sebagai mengikut Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang mereka lakukan mereka anggap mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang saya lihat yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Yang ketiga, dalam pembahasan bab pertama yang kita bahas ikhtilaf dan mazhab ini, Ustaz Abdul Somad mencoba menulis penulisan buku ini dengan pemahaman yang mudah dipahami orang awam. Tidak membahas dengan membahaskan komprehensif yang sifatnya ilmiah murni, akademis, kemudian sistematis yang diterima oleh kalangan akademis. Lebih gaya populer beliau menulis. Kenapa? Karena memang buku ini ditujukan lebih pada orang umum. Namun kalau kita lihat sebagian dari sisi penulisan, ini tulisan Arab rata-rata tidak pakai harokat. Orang awam akan sulit untuk mencoba mendekati, mencoba memahami dengan membaca teks-teks yang ada. Yang kedua, orang awam juga agak sulit untuk memahami hal-hal yang menjadi referensi beliau, karena di antara referensi ini tidak familiar bagi masyarakat umum. Tapi kalangan akademis, kalangan pelajar, apalagi pelajar ilmu syariah, para dosen ini familiar rujukan-rujukan beliau. Masalahnya bukan pada Ustaz Abdul Somadnya, tapi masalahnya pada kemampuan masyarakat dalam mencerna ini. Tapi yang jelas ini harus dilakukan, karena Ustaz Abdul Somad ketika berhadapan dengan masyarakat kadang berlagak pandai. Berlagak pandai ini maka perlu dijawab dengan keilmuan juga. Nah, bentuk keilmuan itu mampu merujuk kepada karya primer dan sekunder para ulama untuk menunjukkan argumen kita bukan sekedar angin lalu atau sekedar argumen yang tidak berdasar. Ini di antara yang kita nampak dari buku Ustaz Abdul Somad ini. Kemudian pembahasan ini saya sebut tidak komprehensif. Beliau tidak memaparkan secara utuh tentang sebab ikhtilaf dari mana. Kemudian setelah sebab ikhtilaf, beliau tidak menceritakan sejarah perkembangan khilaf dalam perjalanan syariat ini. Contoh, para ulama yang menulis kitab Adabul Ikhtilaf misalnya, itu menulis ada khilaf di masa Rasul, di masa sahabat, di masa fuqaha. Lalu membuat contoh, lalu membuat analisa kenapa terjadi ikhtilaf di masa mereka. Abdul Somad tidak membuat itu secara utuh, maka saya sampaikan tidak komprehensif. Kemudian Ustaz Abdul Somad juga tidak memaparkan kepada kita ada al-ikhtilaf secara utuh. Meskipun poin-poin yang menjadi perhatian penting bagi orang awam itu ada di sini. Beliau sampaikan beberapa poin penting, tapi mudah-mudahan ini cukup sebagai obat bagi yang sedang sakit dan pelepas dahaga bagi yang sedang haus terhadap keilmuan yang hari ini menjadi wabah atau menjadi musibah bagi sebagian orang. Baik, ahibah fillah, kita coba masuk dalam pembahasan. Kita lihat di awal, beliau seperti halnya para ulama yang lain ketika membuka suatu pembahasan memulai dengan ta'rif dulu. Karena al-hukmu an syai'in far'un an tasawwuri. Dalam kaidah usul ilmu hukum, dalam kaidah logika, kita bisa menghukumi sesuatu itu apakah dia bulat, petak, panjang, merah, biru dan segala macam kalau kita tahu apa yang kita hukumi itu. Nah, kita nanti akan mengetahui apa itu ikhtilaf dan apa yang bukan ikhtilaf apabila sudah tahu apa yang maksud dengan ikhtilaf. Maka beliau mulai dengan at-ta'rif, definisi. Dalam pembahasan hukum para ulama juga begitu. Contoh ketika kita bahas taharah, mereka akan bahas dulu apa itu taharah. Lalu nanti dibahas selanjutnya apa macam-macam taharah, apa alat taharah, bagaimana cara taharah. Kemudian ketika ada macam-macam, ada cara, ada alat, kemudian ada turunan hukum, baru muncul dalil. Di awal at-ta'rif dulu. Maka di sini Ustaz Abdul Somad mengambil ta'rif, kalimat khilaf dan ikhtilaf itu dua kalimat yang sering dipakai oleh orang dengan pemakaian yang kadang sama, kadang berbeda. Dan bila dilihat kepada akar bahasa Arab, keduanya sama-sama berasal dari kalimat khalafa. Yang kedua kalimat ini ketika kita masukkan kepada istilah disiplin ilmu, khilaf dan ikhtilaf ternyata punya
perbedaan makna. Nah, kita lihat dulu dari asal kata. Kalimat khalafa, orang Arab kemudian menggunakannya khalaftuhu mukhalafatan wa khilafan. Saya berbeda dengan dia atau saya menyelisihi dia. Kemudian terjadi di antara kami mukhalafah, perbedaan, atau khilafan, suatu hal yang tidak sama. Maka penggunaan kalimat takhalafa ini atau kalimat khalafa yukhalifu ini contoh dalam bahasa Arab wa takhalafal qaum. Itu kalimat bahasa Arab wa takhalafal qaum wa ikhtalafu. Kita lihat kalimat wa takhalafal qaum wa takhalafu. Takhalafal al-qaum wa takhalafu. Ini wazan tafa'ala. Maka suatu kaum takhalaf, mereka berbeda dalam mungkin pikiran, mungkin dalam cara, mungkin dalam pandangan atau yang lain. Wa takhalafu, ketika mereka berbeda pandangan, wa takhalafu, maka semua mereka jadi punya pandangan berbeda-beda. Nah, dicontohkan ketika maka dalam istilah wakhtalafu idza dhahaba kullu wahidin ila khilafi ma dhahaba ilaihi al-akhar. Kalimat disebut takhalafa al-qaum wa takhalafu dalam pengertian yang diinginkan oleh mereka adalah idza dhahaba kullu wahidin, apabila setiap orang punya pandangan yang tidak sama dengan yang lain. Sehingga khilaf dan ikhtilaf dalam akar kata orang Arab bermaksud apabila ada pandangan yang dipandang oleh satu orang berbeda dengan pandangan orang lain. Ada dua orang atau tiga orang, kedua atau ketiganya punya pandangan berbeda, atau dua di antara tiga tadi punya pandangan berbeda dengan satu orang. Maka takhalafal qaum wa takhalafu idza dhahaba kullu wahidin ila khilafin khilafin ya ma dhahaba ilahil akhir. Nih, satu pihak punya pandangan, kullu wahidin ila khilaf ma dhahaba, ini satu arah, satu pandangan, kemudian ma dhahaba ilahil akhar, al-akhar satu arah yang lain. Jadi ketika orang punya satu objek yang dipikirkan, yang satu beda dengan yang lain dipikirkannya, maka disebut dengan khilaf atau ikhtilaf. Tapi kemudian para ulama membedakan antara kalimat khilaf dan ikhtilaf. Kedua ini dibedakan ulama. Di antara bedanya, khilaf ini pertama ma laisa alaihi dalil. Setiap perbedaan yang tidak dibangun atas argumen dalil disebut dengan khilaf. Tapi ikhtilaf ada dalilnya. Yang kedua, ada yang membedakan khilaf ini berbeda dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf ini dalam tidak berbeda dengan nas, tidak membantah nas. Ini khilaf boleh jadi diddu an-nas, boleh jadi berbeda dengan nas, membantah nas. Tapi ikhtilaf ini tidak berbeda dengan nas, tapi justru dia pemahaman dari nas. Nih, ada yang menambahkan gitu, diddu nas atau diddu as-sunnah. Yang ini tidak diddu sunnah, tidak berlawanan dengan sunnah, tidak berlawanan dengan nas. Kalau ini berlawanan dengan nas, ini muafiq lin nas, itu did nas, berlawanan dengan nas, sementara ikhtilaf sejalan dengan nas. Maka ikhtilaf ini lebih kepada pemahaman, kalau ini bertentangan dengan nas.
Maka kita lihat di halaman 17 bagian bawah kata Abdul Somad, wal ikhtilaf lal khilaf wal farqu anna lil awwali dalilan la lil tsani. Ikhtilaf tidak sama dengan khilaf. Ikhtilaf ada dalil, khilaf tidak ada dalil. Makanya kalau dia tidak ada dalil berarti ada kemungkinan berlawanan dengan dalil. Kalau ada dalil maka dia kemungkinan merupakan turunan dari dalil. Itu makanya di sini ada dalil dan ada tidak ada dalil. Baik. Kemudian khilaf yang terjadi di antara ulama itu adalah pemahaman terhadap dalil. Maka beliau kemudian mengemukakan contoh surat Al-Maidah ayat 6. Setelah selesai Syekh Abdul Somad membahas tentang definisi, beliau masuk kepada contoh. Apa contoh ikhtilaf perbedaan pendapat di antara ulama? Beliau bahas surat Al-Maidah ayat 6 tentang rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Nah, kemudian beliau putus pada ayat wamsahu biru'usikum. Oke. Poin penting yang perlu kita lihat pada ayat ini, pertama kalimat ra'sun jamaknya ru'us. Karena ini nanti ada kaidah di sini. Ba masuk kepada jamak. Itu ada kaidah nanti. Ra'sun bentuk tunggal, ru'us bentuk jamak. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian penting kita pada huruf ba, harful ma'ani. Dalam bahasa Arab ada harful mabani, ada harful ma'ani. Harful mabani itu adalah huruf hijaiyah, alif ba sampai ya. Harful ma'ani huruf-huruf memang huruf hijaiyah tapi punya makna, mempunyai implikasi makna. Contoh bi di sini kita lihat nanti. Kemudian ada ala, ada ila, kemudian ada huruf min dan seterusnya, punya pengaruh terhadap makna, disebut harful ma'ani. Apa di sini masalah pada biru'usikum? Terjadi perbedaan pendapat ulama makna ba di sini. Apa maknanya? Mayoritas ulama mengartikan ba itu lil ilsaq. Lil ilsaq. Bahasa kita lil ilsaq ini nempel. Sesuatu nempel dengan yang lain itu ilsaq. Saya tempelkan tangan saya dengan kulit yang satu lagi ilsaq. Saya tempelkan tangan dengan bahu kawan saya ilsaq. Lil ilsaq. Maka ketika dikatakan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian, usaplah kepala kalian, tangan ditempel. Ditempel di kepala. Permasalahannya nanti lil ilsaq ini maknanya apakah kepala ditempel keseluruhan dengan tangan atau sebagian atau setengah? Karena pengaruhnya nanti seberapa banyak harus kita basuh pada bagian kepala. Kita lihat bagaimana Abdul Somad memaparkan. Wamsahu biru'usikum. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, qala Ibnu al-Mughirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffaini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengusap ubun-ubun. Kalau ubun-ubun berarti sudah kita pahami sedikit, tidak keseluruhan, karena tidak mungkin ubun-ubun kepala seluruh kepala. Kemudian beliau mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua khufnya. Artinya Rasul ketika pakai imamah beliau tidak buka lepas imamah keseluruhan lalu basuh kepala utuh, tapi ubun-ubun dan bagian atas imamah yang beliau usap. Hadis yang lain Imam Abu Daud meriwayatkan berasal dari sahabat Anas bin Malik, qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamatun qitriyah atau qatariyah fa adkhala yadahu min tahtil imamah famasaha muqaddama ra'sihi wa lam yanqudil imamah. Rasul ketika beliau berwudu ada sorban berasal dari qatar beliau pakai. Qatar itu berarti bahannya berasal dari qatar atau bahan imamahnya berasal dari Qatar, negeri Qatar.
Beliau masukkan tangan beliau ke bawah sorban, lalu beliau mengusap bagian depan kepalanya tanpa melepas sorban tadi. Itu artinya di sini Rasul ada hadis menjelaskan sebagian kepala beliau basuh. Ayat tadi mengatakan menempelkan tangan. Di sini dikatakan sebagian yang diusap oleh Rasul. Berarti kalau kita gabungkan antara ayat dengan hadis, tempelkan tangan cukup di sebagian saja. Itu pemahaman sederhananya dulu. Nanti kita masuk khilaf ulama. Nah, tambah hadis Imam Bukhari dan Muslim, "Tsumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu." Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul ketika basuh kepala dengan kedua tangan beliau, dimulai dari depan lalu dibawa ke belakang, dibalikkan lagi ke depan tempat asal mula tadi. Kita contohkan. Rasul kedua tangan beliau begini, ada di dalam sebagian keterangan itu tangan posisinya di dekat telinga, lalu tangan di atas begini. Beliau usapkan ke belakang, sampai di belakang diusapkan balik ke depan. Hadis ini menggambarkan bahwa yang diusap Rasul keseluruhan kepala. Dua hadis tadi sebagian kepala. Ayat tadi sifatnya tak menjelaskan sebagian atau seluruh. Berarti ada tiga pemahaman di sini. Satu, sifatnya yang penting usap. Hadis bersifat sebagian, hadis yang lain bersifat seluruhan kepala. Maka di sini setidaknya ada tiga pemahaman yang kita dapat dari hadis dan ayat yang kita temukan. Baik, dari ayat ini pemahaman pertama kita pahami adalah mengusap kepala tidak dibatasi. Mengusap kepala saat wudu tidak dibatasi. Dalam hadis Abu Dawud dan hadis apa yang pertama? Abu Dawud dan Imam Muslim. Ini memahamkan kita sebagian kepala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim seluruhnya. Karena Rasul mencontohkan kedua tangan dari awal dimulai, bawa ke belakang, balik lagi. Berarti minimal ada tiga pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Maka dari sini kalau kita jeli, ternyata ulama itu bukan beda pendapat, satu dari hadis, satu bukan dari hadis, satu dari Al-Quran, satu dari pendapat orang, bukan. Ternyata dari Al-Quran dan hadis memang memberikan pemahaman kepada kita, ada tiga kemungkinan pemahaman. Ini yang perlu kita pahami di awal, sehingga masyarakat harus jeli. Kalau terjadi khilaf atau ikhtilaf di antara ulama, jangan pahami ulama berkata semau dia, sesuka hati, ikut hawa nafsu, enggak. Tapi berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Maidah 6, hadis dan Imam Abu Dawud, hadis Sahih Muslim, semuanya hadis sahih. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, mengisyaratkan pemahaman yang tiga ini. Jadi ini yang perlu kita pahami di awal, bahwa ternyata perbedaan ulama bukan berasal dari Al-Quran dan hadis, dan satu lagi bukan. Artinya misal ada dua pendapat, satu dari Al-Quran dan hadis, yang satu tidak dari Al-Quran dan hadis, bukan itu sebabnya. Tapi ada Al-Quran, ada hadis, masing-masing memunculkan pemahaman yang berbeda. Oke. Nah, untuk membahas ini, menyelesaikan ini, beliau kemudian mengutip pendapat para ulama. Dan para ulama ketika mereka punya pandangan, ternyata setiap mereka punya kaidah. Kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah. Pandangan beliau wajib mengusap 1/4 kepala sebanyak 1 kali, seukuran ubun-ubun, karena tadi ada hadis. Di atas daun telinga bukan mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat. Maknanya rambut yang mesti kita usap itu mesti yang nempel di kepala, bukan rambut di tempat yang lain. Maka disebut di atas telinga. Karena kan kepala ini kalau bersambung bisa sampai jenggot kan, tumbuh semua kan, cambang di semua kan tumbuh semua.
yang disebut dengan berwudu membasuh kepala harus yang di atas telinga ini, tidak boleh yang di bawah itu. Nah, itu. Kemudian kita tengok langsung ke dalil. Pertama kata beliau, kita harus memahami ayat Al-Quran kepada uruf. Uruf artinya bagaimana masyarakat biasa membasuh, atau kalimat masaha yamsahu kita temukan dalam halaman 20. Masaha yamsahu itu orang dalam menggunakan kalimat wamsahu, bagaimana mereka menggunakan? Itu patokan pertama, uruf. Yang kedua, makna huruf ba pada ayat biru'usikum artinya menempel, ilsaq yang kita sebutkan tadi. Kemudian menurut kaidah jika huruf ba masuk pada kata yang diusap, maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Maksudnya bahwa ba ketika masuk ru'usikum berarti ba masuk kepada objek yang diusap. Ru'us kan kepala. Ketika wudu yang diusap kepala, alatnya tangan. Ketika ba disebutkan ditempelkan kepada ru'us yang diusap bukan kepada tangan, maka di sini katanya harus menempelkan seluruh alat yang mengusap. Kalau menempelkan seluruh alat yang mengusap berarti tangan kalau satu cukup 1/4 kepala. Itu pendapat beliau. Jadi konsep beliau, apabila huruf ba lil ma'ani tadi, huruf ma'ani yang ba tadi masuk kepada, artinya digabungkan, diidhofahkan kepada objek yang diusap, maknanya alat ini harus nempel betul di kepala. Nempel betul di kepala bila kita ukur dengan kepala, ini kan kepala ini begini, taruh tangan satu, dah tutup 1/4. Kalau 2,5, keempatnya tutup seluruhnya. Maka beliau berpendapat 1/4 karena ba diidhofahkan, digabungkan dengan objek yang diusap ketika wudu. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan begini, hadis Abu Dawud dan dari Anas yang kita baca tadi, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya bawah sorban, berarti mengusap sebagian saja, cukup dengan 1/4 tangan kepala, yaitu sebesar tangan kita bisa mengusap sebagian kepala kita yang jumlahnya 1/4. Jadi Imam Abu Hanifah ternyata punya kaidah, apabila huruf ba ditempelkan kepada objek yang diusap, maka alat harus nempel seluruhnya. Itu saja kaidah beliau. Kemudian tambah uruf, tambah hadis. Berarti beliau menggunakan dalil, bukan menggunakan sekedar pemikiran. Uruf kan jadi dalil, sebab sumber hujjah. Kemudian hadis juga. Di situ baru beliau masuk pemahaman. Lanjut Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki. Kata beliau wajib mengusap seluruh kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala. Baik, kita lanjut kepada dalil. Kata beliau huruf ba mengandung makna menempel. Sudah kita sebut lil ilsaq. Menempelkan alat kepada yang diusap, sama dengan Imam Abu Hanifah. Dalam kasus ini menempelkan tangan, kata beliau, ke seluruh kepala. Imam Abu Hanifah memahami 1/4 saja. Maka kata beliau, kalau memahami menempel seluruh kepala berarti seakan Allah mengatakan, tempelkan usapan air tempelkanlah usapan air ke kepala kamu keseluruhan. Seakan begitu. Nah, ini dikuatkan dengan hadis yang kita baca tadi, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maka berarti khilaf ulama ini dalam mengambil hadis yang mana menjadi hujjah dan yang lain mengambil hadis yang lain untuk hujjah. Itu. Jadi sama-sama hadis tapi tidak sama hadis jadikan hujjah. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kata beliau, wajib mengusap seluruh kepala hanya bagi laki-laki. Perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja, karena Sayyidah Aisyah mengusap bagian depan kepalanya saja ketika wudu. Yang kedua, wajib mengusap 2 daun telinga bagian luar dan bagian dalam daun telinga, karena kedua daun telinga itu bukan bagian dari kepala. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kedua telinga itu bukan bagian dari kepala. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita wudu,
telinga nanti itu adalah pekerjaan yang beda dengan kepala. Tidak dipahami telinga dan kepala satu pekerjaan. Itu Imam Ahmad menambahkan ilmu kepada kita agar kita nanti tidak memahami. Saya kan sudah masuk kepala, tangan ditaruh di dekat telinga. Jadi cukup dengan satu sunnah itu saja. Nah, beliau ingin membedakan ternyata kepala dan telinga dua pekerjaan ibadah dalam wudhu yang mesti dibedakan. Kemudian di sini tidak ada pemahaman dari segi kebahasaan. Cukup dengan hadis saja. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ada pemahaman kebahasaan tadi. Oke. Kemudian jadi perbedaan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah kita bedakan sedikit ada ilsaq ini. Imam Abu Hanifah memahami sebagian. Kalau Imam Malik memahami keseluruhan. Itu perbedaan mereka. Kita tengok kalau lebih jeli ayatnya sama tapi beda pendapatnya dari pendalaman bahasa. Maka nanti ke depan kalau kita bahas sebab ikhtilaf, di antara sebabnya adalah dari pemahaman bahasa. Atharul lughah fi ikhtilafi ahkamil fikhi fi ikhtilafil mujtahidin. Itu ada. Di situ dibahas lebih lengkap. Ternyata ikhtilaf ulama terjadi pemahaman terhadap bahasa Arab. Bukan satu bahasa Arab dan satu tidak bahasa Arab, tapi sama bahasa Arab namun pemahamannya ada al-ba', ada jami'. Okay. Imam Syafi'i kata beliau wajib mengusap sebagian kepala seperti yang kita lakukan. Boleh membasuh kepala karena membasuh itu berarti usapan dan lebih dari sekedar usapan. Artinya yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh ayat cukup mengusap sebagian. Kalau mengusap boleh, membasuh lebih boleh lagi. Makna membasuh itu air lebih membasahi. Kalau mengusap air sekedar lembab saja. Kalau membasahi air ngalir di kepala kita. Dalil Imam Syafi'i hadis Imam Bukhari tadi. Rasul ketika wudhu mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan cukup mengusap sebagian saja. Maka berarti yang dituntut kepada kita adalah mengusap secara mutlak. Yang penting usap dah disebut mengusap. Sesuai dengan ayat tadi mengusap. Berapa banyak? Enggak disebutkan karena Rasul sebagian saja beliau lakukan. Yang kedua masih huruf ba. Kalau masuk ke dalam kata jamak maka menunjukkan makna sebagian. Maka maknanya usapkan sebagian kepala kamu saja. Artinya seperti yang saya bahas tadi, ini ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Digunakan bentuk jamak, ba ditambahkan ke sini. Ketika ba masuk kepada bentuk jamak, cukup yang dilakukan sebagian, tidak perlu keseluruhan diusap. Perbedaan hampir sama antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan sebagian itu 1/4, Imam Syafi'i yang penting mutlak sebagian. Sudah kena kepala sudah disebut membasuh. Tapi ada catatan. Di akhir setelah kita menutup pembahasan ini ada komentar Syekh Muhammad Shaltut dan Syekh Muhammad Ali As-Sais yang dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kata beliau bahwa dalam ayat yang kita bahas perdebatan ulama tadi, annal ayata min qabilil mutlak. Ayat ini mutlak. Kalau mutlak dia lepas. Lepas tidak ada ikatan. Ketika lepas maka bisa diikat atau tidak diikat. Lalu wa annaha la tadullu ala aktsar min iqa'il mas'i bir ra's. Ayat itu menginginkan yang penting kepala itu diusap. Wa dzalika yatahaqqaqu bi mas'il kull wa bi mas'i ayyi juz'in qalla am katsur. Yang namanya mengusap banyak, sedikit, sebagian, seluruhnya sudah disebut mengusap. Tidak mesti kadar tertentu. Madama fi dairati ma yasduqu alaihi ismul mas. Selama dalam bahasa Arab urufnya disebut dengan mas. Sama kaidah Imam Abu Hanifah. Urufnya masah itu seperti apa? Kita harus ikut itu. Banyak atau sedikit tidak ada masalah. Namun perlu catatan, wa anna masha sya'ratin aw thalatha sya'arat la yasduqu alaihi dzalik. Satu helai rambut atau maksimal 3 helai rambut tidak disebut mas oleh orang Arab.
maka harus lebih dari itu. Sehingga mazhab Imam Syafi'i mengatakan harus di atas 3 lembar rambut yang tersentuh untuk kita mengusap kepala. Ini kaedahnya. Para ulama bicara ada dasar ilmu, dasar kaedah, dan mereka mengikut uruf orang Arab. Kenapa uruf orang Arab? Sebab Al-Quran diturunkan dengan konteks orang Arab saat itu dan menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa mereka dan uruf yang sesuai dengan bahasa mereka yang harus menjadi patokan kita bersama. Baik, maka ahibba'i fillah, para pendengar yang dirahmati Allah, mengusap ini ternyata kalau kita lihat dari segi keilmuan para ulama berdebat karena ada dasarnya dari kaedah orang Arab sendiri, uruf orang Arab sendiri, dan ada ayat dan hadis yang memahamkan kita pemahaman yang berbeda, bukan berasal dari syahwat atau nafsu para ulama yang ingin pendapatnya dimenangkan. Kemudian ternyata kalau kita bisa berlapang dada, pernyataan yang dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili lapang, tidak rumit. Namun kita kalau berpaku harus satu pendapat jadi rumit, maka kita upayakan dada kita lapang dibanding perdebatan yang ada. Oke. Baik, dari uraian di atas ternyata para ulama punya pandangan berbeda-beda. Pandangan ulama ini kemudian dalam tradisi disiplin ilmu fikih dikenal dengan istilah mazhab. Maka kita kadang menyebut ada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan seterusnya. Sehingga khilaf ini memestikan kita memahami juga pemahaman tentang mazhab. Apa itu mazhab dan bagaimana mazhab dan bagaimana konsep mazhab sesungguhnya. Baik, prinsip asal dalam mengamalkan agama ini sumber asli agama Al-Quran dan Sunnah. Ini dua ini tidak menjadi perdebatan lagi ulama, Quran dan Sunnah. Permasalahannya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Sehingga ada orang bisa memahami langsung dengan lafaz Al-Quran dan Sunnah, ada orang dengan ma'ani Al-Quran dan Sunnah. Ma'ani Al-Quran dan Sunnah atau makna Al-Quran dan Sunnah itu tak bisa didapati kecuali oleh orang yang punya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka yang punya paham Al-Quran dan Sunnah? Mujtahidun. Itu prinsip dasar, harus mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tidak disebut ulama, tidak disebut dengan pakar hukum Islam, kecuali harus berargumen dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Lalu memahami Al-Quran dan Sunnah ternyata enggak semua orang mampu. Maka ada ulama yang mampu memahami makna Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah ini mampu dilakukan oleh para mujtahid. Sehingga memahami Al-Quran dan Sunnah punya dua cara, langsung Al-Quran dan Sunnah atau melalui perentaraan mujtahid. Dan sejak dahulu para ulama kita mengajak umat agar ikut pemahaman para mujtahid. Kenapa? Kemampuan umat tak sampai untuk memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Bukan ulama melarang umat ikut Al-Quran dan Sunnah, harus ikut ulama, bukan. Tapi fakta, tidak semua orang bisa belajar 24 jam atau sebagian besar waktunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu nanti semuanya paham Al-Quran dan Sunnah bisa menelurkan hukum. Tidak. Kalau umat seperti itu semua, jangan-jangan besok pagi kita tak bakal lontong lagi. Tak ada orang yang bertani, tak ada yang tanam sayur, tak ada yang tanam nangka, tak ada yang tanam berbagai kebutuhan untuk kita masak. Tak ada yang merekam juga pengajian kita. Tak ada yang membuat bangunan ini. Kapan arsitek akan belajar ilmu bangunan? Kapan nanti kita punya baju? Ini mesti penjahit yang menjahit. Kalau penjahit sudah harus belajar seperti kita semua, kapan mereka buat baju? Kemana kita akan mencari pakaian menutup aurat? Maka memang Allah jadikan manusia ini dengan banyak profesi hidup agar saling melengkapi. Nah, karena banyak profesi hidup berarti ada yang mujtahid, ada yang tidak. Kewajiban mujtahid ambil langsung Al-Quran dan Sunnah. Yang bukan mujtahid ikut kepada mujtahid. Kenapa? Karena kemampuan kita, karena keadaan fakta kita yang tak bisa langsung pada Al-Quran dan Sunnah, harus kepada mujtahid. Nah, oleh karena itu para ahibba'i fillah, ini harus kita sadari dan umat harus dipahamkan ini. Kemampuan, fakta.
bukan ego para ulama, tapi keadaan kita yang memaksa kita harus ikut para mujtahid, para ulama. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 79 ya, dikatakan fas'alu ahlal dzikri. Ayat ini populer. Kata Al-Quran, fas'alu, bertanyalah kalian kepada siapa? Ahli zikir, ulama yang masukkan ahli zikir. Kenapa? Karena itu tadi fakta tadi. Kalau seandainya tidak ada ahli zikir, Al-Quran tidak pernah, hadis tidak pernah bisa kita pahami. Sama dengan anak-anak dikasih rendang. Kalau kita dikasih rendang, nikmat lahap habis oleh kita. Mujtahid dikasih Al-Quran dan Sunnah, nikmat bagi mereka. Banyak ilmu yang muncul. Tapi kalau misalnya bayi masih belum makan minum selain ASI orang tua, dikasih rendang, jangankan dimakan, dilihat pun tidak oleh bayi tadi. Orang awam juga begitu. Bagi mereka tak akan berguna. Bukan karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi hidayah, tapi tidak ada kemampuan mereka untuk itu. Ini mesti dipahami oleh masyarakat. Baik. Maka tambahan dari itu, perbedaan ulama tadi itu bukan konsep pakem agama yang harus semua orang iya atau tidak, tetapi adalah pemahaman dalam pelaksanaan agama. Artinya orang sepakat bahwa wudhu itu wajib, sholat wajib, sebelum sholat wajib wudhu. Namun nanti dalam tata cara di antara pekerjaan wudhu baru beda dalam memahami prakteknya, bukan pada wudhunya. Nah, itu perlu kita pahami. Jadi kadang-kadang ada yang membawa masalah furu' ini menjadi masalah usul, sehingga menyebabkan orang ketika mengikut sebagian ulama menganggap ikut perkataan manusia meninggalkan sunnah, padahal tidak. Semua ulama tadi kita tengok masing-masing berpedoman pada hadis, berpedoman pada sunnah. Nah, itu. Baik. Kemudian ini pertama bukan perbedaan antara mengambil Quran dan Sunnah atau bukan. Yang kedua ini bukan perbedaan pada usul wudhu wajib atau tidak, tapi perbedaan pada tata cara wudhu. Semuanya sepakat wudhu wajib. Kemudian perlu kita pahami, apabila kita berbeda dalam memahami dalil, berarti masalah ada dalil. Selama ada dalil berarti bukan mengada-ada dalam agama. Sehingga jangan dituduh orang beda dengan kita ahli bid'ah. Yang dimaksud ahli bid'ah apabila berbuat tanpa ada dasar dari agama. Ini ulama semua tadi ada dalil, kita sudah membahas. Ada hadis Abu Bukhari Muslim, ada Abu Daud Muslim, kemudian ada ayat Al-Quran. Berdasarkan dalil. Maka masyarakat mesti paham, setiap masalah ada dalil, jangan pernah disebut bid'ah. Kenapa? Selama ada dalil berarti ada kemungkinan berasal dari agama dan benar seperti apa yang dipahamkan ulama kepada kita. Sementara bid'ah pasti tidak ada dalilnya, pasti mengada-ada. Nah, ini jangan sampai kita salah dalam memahami. Kita sudah sebut tadi, sudah coba kita analisa, ada dalil dari Al-Quran dan dikuatkan oleh Sunnah. Maka jangan mudah menyebut setiap perbedaan yang tak sama dengan pandangan kita adalah bid'ah. Itu harus dipahami seperti itu. Baik, kita break sejenak agar kita mungkin bisa refresh untuk diskusi masalah ini sebelum kita masuk kepada sub selanjutnya tentang contoh bahwa ternyata khilaf sudah ada di masa Rasul dan setelah Rasul. Kita break sejenak. Lanjut diskusi Pak. Jadi sama bisa break sebentar. Tadi beliau sudah 40 menit lebih 50 menit untuk menjelaskan. Alhamdulillah, sekarang kita coba untuk lihat para sadis untuk menanggapinya. Kira-kira apa yang dipaparkan soal tadi berdasarkan apa yang dikutip dan dipahami dari apa yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Maka satu hal yang mungkin nanti sebelum kita, ternyata buku bab ini memang dilengkapin tentang runut sejarah ikhtilaf itu. Karena dulu kita ketika belajar fikih muqarran pun sebenarnya di awal itu dijelaskan runut daripada ikhtilaf yang sudah terjadi, bahkan dari kalangan malaikat pun sudah terjadi ikhtilaf tentang apakah orang yang bertobat telah membunuh 99 orang ini, apakah dia harus dijemput oleh malaikat rahmat atau dijemput oleh malaikat azab ya. Sampai ulama untuk menceritakan ikhtilaf ini
bahkan sampai kepada pembahasan itu ya. Tapi ulama tak berani untuk menjadikan dialog antara Allah dan malaikat sebagai dalil. Sebenarnya ada dialog antara Allah dan malaikat ketika tentang Allah katakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebenarnya ada pertanyaan di malaikat di sana. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, Allah cari cara untuk menunjukkan bahwa ini bukan sembarang makhluk tapi makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Tapi kalau ikhtilaf yang terjadi di kalangan sahabat itu banyak sekali. Itu banyak sekali yang dicantumkan oleh ulama dalam buku-buku. Nanti akan dijelaskan seperti misalkan peristiwa salat asar ya. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraizah. Juga tentang ikhtilafnya sahabat tentang bertayamum. Satu mengulang salatnya, satu yang tidak mengulang salatnya. Artinya dari segi sejarah itu memang seakan-akan benarlah Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin. Di ayat lain Allah katakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum. Artinya memang sudah sunnahnya manusia itu akan ikhtilaf. Tapi yang menarik di situ adalah tentang mahalul khilafnya yang menarik. Dulu kalau kita belajar buku Muqaranah itu memang di situnya yang sebenarnya harus didalami. Karena tadi soalnya sudah jelaskan bahwa tak ada satupun ulama-ulama muktabar itu yang pakai ra'yu mutlak. Semuanya pasti ada dalil. Walaupun nanti kalau kita lihat masadir al-ahkamnya para ulama-ulama mazhab itu memang ada berbeda ya. Tapi mereka sepakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tentang ijma, qiyas, qaulus sahabah, saduz zari'ah, masalah mursalah itu nanti akan terlihat perbedaan. Kita sebut saja misalkan dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan qiyas di dalam salah satu masadir ahkamnya. Tapi nanti ada yang tak pakai qiyas walaupun secara nanti kita lihat ujung-ujungnya qiyas juga ada. Ada yang mengatakan bahwa mazhabnya Abu Hanifah itu tak pakai qiyas karena khawatir nanti menirunya iblis mengkiaskan sesuatu. Kisah apa itu? Yang iblis mengkiaskan sesuatu itu. Yang dalam kisahnya Nabi Adam pertama itu dianggap itu sebagai kelahnya iblis kalau kita berkias. Tapi ujung-ujungnya ketika dia menggunakan metode istihsan itu juga mirip dengan kias. Maka tertarik bagi kita di situ adalah tentang membahas bukan hanya tentang Al-Quran dan hadisnya, tetapi masadir ahkam itu yang tertarik sebenarnya untuk dikaji. Kenapa misalkan satu mazhab ini pakai qaulus sahabah, tapi yang lain tidak pakai qaulus sahabah misalkan. Kenapa satu pakai amalul ahli Madinah, ada yang pakai syar'u man qablana, tapi yang lain tidak pakai. Itu kan lahir formulasi hukum itu lahir juga kan dari Al-Quran dan Sunnah itu. Tak mungkin mereka menciptakan satu formulasi hukum, tapi mereka juga itu berdasarkan metode kayak kita buat disertasi kita menciptakan satu metode sains misalkan. Mereka tidak akan berani seperti itu. Karena mereka ini kan posisinya kan mujtahid mutlak. Kalau kita kan enggak kan saya bilang tadi kita enggak mungkin sampai ke level mujtahid mutlak. Karena kalau saya lihat ya, secara umum ketika ulama menyusun syarat menjadi mujtahid itu saja di antaranya kata ulama apa? Sihhatul i'tiqad wa salamatun niyah. Ini dari segi i'tiqad ya. Ada ulama mengatakan dalam banyak sihhatul fahmi wa husnut takdir. Pemahamannya harus cerdas. Kita berapa untuk menjadi mujtahid mutlak gitu ya. Yang ketiga, al-ilmu bil lughatil arabiyyah. Kita baru ngomong amiyah saja. Nah, kita belum balaghahnya enggak sampai. Nanti tadi sedangkan ba itu saja apakah ini huruf ba ma'ani atau ba yang mabani kita enggak tentu kadang ini mabani kecuali bahkan kata ustaz ini ada 12 makna ba ya. Nanti kita baca lughahnya segala macam. Dan belum lagi kita nanti memahami ilmu tentang Qur'annya, nasakh mansukhnya, mana ayat yang am, mana yang muqayyad, mana ini segala macam. Dan nampaknya memang tidak mungkin hari ini orang sampai ke level mujtahid mutlak. Karena tidak mungkin itu mungkin
bisa mujtahid mazhab gitu ya. Mujtahid mazhab itu apa? Yang orang make metode mazhab tertentu dalam berijtihad. Berarti dia merujuk ke mazhab itu. Misalkan dia bacalah kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i dan dia paham Risalah Imam Syafi'i itu sehingga dia bisa menghasilkan ijtihad. Pasti ijtihadnya Syafi'i karena metode yang dia pakai adalah metode ijtihadnya Syafi'i. Dan hari-hari ini kalau kita lihat rujuk dalam maktabah-maktabah kita udah lengkap, setiap ulama, setiap mazhab itu sudah ada usul-usul fikihnya. Maka kalau kita belajar S2 dulu ada usul fikih dari mazhab Syafi'i, ada usul fikih mazhab Hanafi. Itu yang membuat formulasi itu kan bukan, kalau Risalah oke, Risalah itu Imam Syafi'i yang buat. Tapi kan yang paling banyak itu bukan Imam Syafi'i atau Imam Hambali yang buat, tapi justru murid-muridnya. Berarti mereka takkan bisa sampai ke level gurunya. Mereka cuma akan paling tinggi, mereka akan capai kepada level mujtahid mazhab. Dan hari ini menjadi mujtahid mazhab pun sulit orang. Paling kita bisa berijtihad untuk masalah-masalah kecil. Dan itu kenapa? Karena yang ulama kita itu, kalau kita sekarang ini mengarang buku, sepertinya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena semuanya formulasinya itu udah lengkap. Jadi kemarin itu di kampus UIN itu adalah datang, dipanggillah kajian umum, kuliah umum gitu ya. Kita ini tidak bisa lagi pakai buku Ar-Risalah itu dalam memahami ini. Kaidah-kaidah fikih itu harus dilakukan revisi-revisi. Tapi ketika dia membuat revisi yang baru, pasti rujuknya itu udah ada. Nah, misalkan ulama-ulama kita membuat kaidah-kaidah fikih al-khamsah, dia ada turunan-turunannya. Nanti kita buat pun yang baru, pasti turunannya ke sana. Nah, jadi itu menjadi kelemahan kita. Maka sebenarnya ikhtilaf ini asalkan bukan pada ayat yang qat'i, saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau ayat yang qat'i, kalau menurut saya ini bukan mahalul ikhtilaf. Ya misalkan saja kata kalau kita bahas kitab usul fikih itu, kalau Allah bicara masalah angka dalam ayat, maka itu qat'i. Misalkan kita bicara masalah persentase pembagian warisan misalkan. Maka ayat seperti ini tidak perlu lagi jadi ruang ikhtilaf di sana. Atau yang menjadi ruang ikhtilaf itu kan ayat-ayat yang sifatnya zannian. Artinya masih ada ruang bagi kita untuk menerjemahkan dengan dengan yang berbeda dengan orang lain menerjemahkan itu. Tapi apakah kita memang di level itu untuk ini ya? Jadi hari ini kalau orang bilang tidak bermazhab, maka sesungguhnya dia buat mazhab baru, yaitu paham tak bermazhab. Kenapa? Karena mustahil sehebat apapun orang ini hari ini belajar akan sampai ke level ulama-ulama mujtahid itu. Maka nonsen berkata orang, bohong berkata orang kita, bongak kalau orang itu beragama hari ini tak bermazhab. Gitu. Karena tidak mungkinan. Maka ijtihad itu menjadi sesuatu yang doruri. Dan nanti kalau kita ingin memperkaya pembahasan ini, saya pikir betul setiap hukum itu ada psikologisnya. Ada kalau bahasa kitanya ada delik hukumnya, ada nanti psikologis hukumnya, ada urufnya dan segala macam. Maka bolehlah kita perkaya nanti bagaimana kita memahami dan membatasi ilat-ilat hukum itu. Karena hari ini orang tak paham tentang ilat hukum, akhirnya dia berhukum. Banyak orang bilang kita ini musafir itu alasannya, kita sekarang kan sudah banyak masjid-masjid. Kenapa kita qasar lagi? Dia pikir ilatnya tadi itu adalah masyaqqahnya. Padahal ilatnya bukan masyaqqahnya, tapi safar itu sendiri yang jadi ilat. Asalkan dia safar, mudah ataupun tidak mudah, maka dia bisa mendapatkan, maka sudah ada ilat hukumnya. Ilat hukum ini memang bukan level masjid-masjid. Untuk membahas ini mungkin bukan levelnya ceramah. Kalau kita ceramahkan itu di masyarakat, orang pun pulang dengarnya. Teper orang dengarnya. Cuman di kalangan orang yang mencoba untuk membahas kajian hukum, maka sampai kepada level itu dia wajib memahami. Kalau tidak, jangan pernah dibicara masalah hukum di tengah masyarakat. Itu pasti akan keliru. Dia belum bahas masalah ilat, dia belum bahas masalah pengkiasan dan segala macam. Nah itu kalau sambungan dari saya. Jadi saya lihat maka ada
hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan oleh As-Sa'nab ya. Kita ini paham asalib nususnya sudah matang atau belum, sedangkan kita secara bahasa saja masih lemah gitu ya. Habis itu kita mencari ilat dari suatu hukum itu juga pernah nggak kita tuntaskan membaca bukunya, dan bagaimana kita melihat mahalul ikhtilafnya, atau an-nahju fil ijtihad itu kita pakai metodenya siapa. Kalau orang bilang hari ini saya metodenya Quran dan Sunnah, maka kalau dia pakai metode Quran dan Sunnah berarti dia tidak punya metode dalam berijtihad. Bisa kita katakan itu salah. Melihat kondisi orang zaman sekarang tidak mungkin sampai kepada level itu. Kalau Imam Syafi'i bilang saya ini pakai metode Quran dan Sunnah, kita bilang sah-sah saja, karena dia bisa menciptakan formulasi hukum sendiri. Tapi kalau kita kan tidak mungkin. Terakhir saya menanggapi ya, kita mesti berpegang kepada sabda Rasulullah, inna abghadar rijali ilallahi aladul khasam. Allah paling benci kalau kita berdebat sampai bermusuh-musuhan ya. Kita berdebatlah secara ilmiah, tapi tidak berdebat sampai megang parang, begitulah ya. Silakan. Yang lain ingin menambahkan tanggapan ini, saya persilakan. Ustaz, cover. Mau bertanya saja Ustaz, kira-kira kaitan tadi kan wamsahu bi ru'usikum, Imam Syafi'i mengatakan sebahagian, artinya sebahagian boleh ada sedikit. Karena kalau Imam Hanafi seperempat, Imam Malik keseluruhan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sebahagian saja cukup. Kira-kira kalau setelah ayat itu kan ada fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Jadi kalimat bi wujuh di sini kira-kira bagaimana dengan biruus tadi? Apakah sebahagian wajah saja cukup kalau kita pakai dalil yang tadi? Apakah harus seluruh wajah seperti berwuduk tadi? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Jadi memang kita belum mencoba mentelaah kembali tentang tayamum itu, ba yang digunakan di situ apakah sama dengan mana tasawuf yang ada di sini seperti Imam Syafi'i. Karena kalau kita tengok sekilas, Imam Syafi'i jika memaknai ba itu sama, tidak konsisten ini. Dalam tayamum seluruh wajah, dalam kepala cukup sebagian saja. Nah, ini berarti mesti menjadi mahal untuk kita diskusi lagi, kita teliti lagi apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i ketika melaksanakan tayamum. Karena itu wajib, mesti menjadi penelitian kita, sebab bahannya sama. Di situ bentuk jamak juga, di sini bentuk jamak juga. Cuma ketika tayamum dikatakan seluruh wajah seperti halnya wudu. Tapi ketika kepala saat wudu cukup sebagian saja. Allah alam, nanti kita cari lagi karena belum sempat kita bahas hal syabih seperti ini. Nah, itulah gunanya al-asbah wa nazair. Nah, kita tidak sempat bahas itu. Insyaallah kita coba cari lagi ada pengaruh tidak, atau Imam Syafi'i memahaminya situ kenapa, dan nanti dalil penopangnya dari mana sehingga beliau mengatakan ini mesti keseluruhan. Karena boleh jadi nanti dalil itu berdasarkan yang dibuat sahabat cara bertayamum, bahwa sahabat kalau bertayamum rupanya mengusap wajah keseluruhan. Di sini karena Rasul ketika berwudu nampak dalam hadis sebagian mengatakan cukup ubun-ubun saja. Nah, karena boleh jadi nanti ada penjelasan amal Rasul atau amal sahabat penjelas dari cara berwudu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini kita tidak bisa pastikan karena kita tidak mengkaji kepada pemahaman Imam Syafi'i terhadap kenapa beliau katakan tayamum mengusap seluruh wajah dan kepala mengusap sebagian kepala saja. Terima kasih Ustaz Ghafur, kita cari lebih lanjut insyaallah. Baik, ada lagi belum Pak? Ustaz Hermi? Ya, Abu Hamid silakan. Kita fokus kepada tema saja. Nanti ya. kepada isi nanti itu hasilnya aja. Nah, kita kepada tema masalah ikhtilaf. Betul. Baik, silakan. Oh baik, betul. Mana tahu nanti masih korelasi kita coba. Betul. Yang ditanyakan tadi kan masalah paham ada paham tak bermaksud gitu kan. Atau bisa tidak oleh ulama kita sebut dengan talfik Ustaz? Kalau saya menyebutnya mereka tuh bukan memilih tak bermaksud, tapi talfik aja diadu aja. Dari ulama ini diambil, dari ulama ini diambil.
Kalau dalam suatu kaidah dalam ibadah berarti itu kan menggabungkan beberapa paham mazhab dalam satu kaidah taufik namanya. Baik. Karena yang kita temukan fakta Ustaz Abu Hamid, mereka bukan sekedar taufik, tapi mengesankan membuat mazhab yang baru atau mengikut satu mazhab tapi tidak mengakui mengikut satu mazhab. Yang kita temukan kenyataan begitu. Takzib berat juga ya. Kebanyakan begitu. Mendakwa langsung Al-Quran dan Sunnah, tapi nanti berkata Imam Fulan. Baru nanti berdasarkan Al-Quran ayat Fulan, hadisnya hadis Fulan gitu. Jadi kalau kita sebut talfik, sepertinya tidak juga. Itu husnuzon kita bagus, tapi seperti yang dilakukan tidak. Kebanyakan hanya dakwaan bahwa mereka beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara mengikuti pemahaman orang paham Al-Quran dan Sunnah. Nah itu yang kita sampaikan tadi, bahwa sepakat kita sumber agama ini Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak semua orang rupanya Ustaz. Dan semua orang mampu. Yang mampu memahami itu adalah para mujtahid. Maka memahami makna Al-Quran dan Sunnah ini kita wakilkan kepada mujtahid karena mereka mampu. Sehingga ada dua, memahami langsung Al-Quran dan Sunnah, dan memahami mengikuti pemahaman para mujtahid yang paham Quran dan Sunnah. Sering dilakukan sebenarnya ke sini Ustaz Abu Hamid, tapi mendakwa ke sini berarti tidak jujur, tidak amanah ilmiah. Ini yang sering terjadi. Maka kalau kita larikan ke taufik, Mungkin mendefinisikan mazhab itu yang mungkin masih keliru. nah mungkin juga. Nanti kita coba selanjutnya ada pembahasan tentang mazhab, definisi mazhab juga. Tapi yang terjadi itu sering begitu Ustaz Abu Hamid. Ngikut ke sini, ini memahami Al-Quran Sunnah, tapi kemudian ini seakan-akan tak ada, langsung ke sini. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kita sebut talfik pun enggak. Ya juga. Nah, itu. Karena kenyataannya mereka tidak talfik kebanyakan. Artinya mereka mengikut satu pemahaman yang mereka anggap sesuai dengan mereka. Boleh jadi Imam Abu Hanifah saja, Imam Syafi'i saja, atau yang lain. Kebanyakan begitu. Ya saya boleh. Kebanyakan begitu. Mengambil satu mazhab, tetapi tidak mengakui itu mazhab yang diikuti. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu saya kira talfik itu sebenarnya kita bagus, cuma faktanya tidak. Itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi silakan. Ustaz Hermi. Atau saya cover Ya, sebagai tambahan juga kepada pertanyaan tadi, Nah. dari hadis yang 3 tadi, dari permasalahan yang 3, 1 Al-Quran, 2 hadis, bisa kita simpulkan juga bagaimana mereka yang tidak mengakui mazhab ini mengamalkan hadis yang 3 ini tadi. Apakah mereka bisa mengamalkan 3-3 dalam satu perbuatan? Tentunya tidak. Pasti tak bisa. Jadi pasti mereka itu akan mengikut salah satu. Inilah yang disebut dengan mazhab. Ketika kita mengikut salah satu pemahaman, itulah mazhab. Sedangkan ini semua pemahaman yang semua ini adalah manhaj. Nah, putih sunnah pakai. Itu saya bilang tadi, sunnah, persepsi tentang mazhab itu diluruskan. Nanti akan kita masuk ke situ nanti. Iya. Jadi Ustaz Gofur sudah menambahkan bahwa ternyata ada hadis yang tak sama dengan hadis yang poin 3 ini. Kalau mereka talfik, otomatis mereka nggak konsisten. Iya. Dan bagaimana caranya? Sebagian dari hadis memahamkan sebagian kepala, hadis yang lain seluruh kepala. Bagaimana talfiknya? Nah itu Ustaz. Makanya kita sudut kita baik, tetapi fakta tidak menunjukkan talfik dilakukan. Nah, itu. Baik. Dan Kita lanjut. Tunggu saya kalau taufik itu sendiri gimana kita memahaminya, tingkat kebolehan bertaufik itu? Baik. Di antara kaidah yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Nihayatul Usul itu, di antaranya pertama tidak bermaksud tasyahi. Seperti tasyahi itu artinya bagaimana kita semau kita, ikut syahwat kita. Saya mauin sholat, dia mau saya, yang penting masuk kepala sedikit. Bukan karena ma'rifatul dalil atau mengikut orang paham dalil, tapi maunya enaknya begini. Itu. Yang kedua, talfik itu tidak memunculkan sebuah pandangan yang mujtahid tak seorang pun mengatakan seperti itu. Contoh, dia membuat sebuah formulasi, lalu nanti orang tanya, ini kata Imam Hanifah begini atau tidak? Imam Hanifah ternyata tidak begitu. Imam Syafi'i ternyata begitu. Imam yang lain ternyata tak begitu. Artinya formulasi yang dibuat itu adalah apa mau orang itu saja. Maunya dia aja.
Nah, sementara talfik itu yang dibolehkan apabila dinisbahkan kepada seorang imam diakui bahwa itu berasal dari imam, dinisbahkan pada imam lain diakui bahwa itu betul dari imam itu. Sehingga kita talfik ini bukan memunculkan sebuah ijtihad baru yang berasal dari kita, tapi tetap ikut ijtihad ulama yang sudah beristihad dan punya kapabilitas. Minimal dua ini standar kita Abu Hamid. Tidak mengikut semau-mau kita. Yang kedua, tidak menisbahkan sebuah ucapan yang tak ada ulama yang beristihad dengan istihad kita itu. Berarti jangan sampai keluar dari istihad ulama. Kenapa? Karena kita bukan orang ahli istihad seperti ulama. Itu Ustaz Abu Hamid. Sudah. Kita lanjut. Nanti kita akan masuk kepada madhab, tapi di sini Ustaz Abdul Somad ingin membuka kita lebih lebar. Ternyata ikhtilaf itu sudah ada di masa Rasul, dan Rasul hidup dan Rasul setelah wafat. Kemudian di masa sahabat terjadi. Contoh di masa Rasul hidup, Hanafi sudah menyinggung tadi dalam hadis berasal dari sahabat Ibnu Umar, kata Rasul berpesan, ketika itu lamma raja'a minal ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asha illa fi bani Quraidah. Hadis Rasul pesannya la yusalliyanna. Jangan sekali-kali. Di sini karena ada nun taukid berarti tegas. Rasul berpesan dengan bentuk tegas. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraidah. Oke. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat di perjalanan rupanya terjadi masuk waktu asar belum sampai Bani Quraidah. Maka mereka memahami karena asar sudah masuk, wajib kita sholat di waktu sholat. Kita sekarang mesti sholat. Maka terjadi dua pemahaman. Sholat di jalan. Saat itu masuk waktu tapi belum sampai Bani Quraidah. Yang kedua memahami mereka tetap sampai Bani Quraidah meskipun keluar waktu sholat. Jadi sholat di tujuan. Begitu diceritakan kepada Rasul kejadian kedua ini, Rasul ternyata hanya tersenyum, tidak la yu'atibu ala kulli wahidin minhuma, tidak mencela, tidak memarahi, tidak menyalahkan keduanya. Karena kalau kita tengok dari segi redaksional harus di Bani Quraidah. Kalau dari segi makna ini bisa dipahami agar orang bisa sholat asar di Bani Quraidah, kalian bersegera jalannya, jangan santuy. Kan sekarang santuy kata orang kan, harus segera, cepet jalannya cepat, jangan santuy. Kalau santuy nggak akan dapat sholat asar di Bani Quraidah. Maka ada memahami pertama dengan teks, yang kedua memahami dengan makna atau konteks. Di situ pemahamannya. Sahabat Nabi, bukan kita. Artinya sahabat Nabi sudah beda pendapat. Contoh yang real ini, dan ini masyhur, populer di kalangan ulama. Satu memahami teks bahwa mesti salat asar di Bani Quraidah. Yang satu memahami makna bahwa Rasul ingin kita supaya bisa salat di Bani Quraidah, perjalanan dilakukan dengan al-isra, cepat, bersegera ke sana. Jadi sahabat karena mereka semuanya al-akilun, orang-orang berakal, dan setiap orang berakal Allah berikan pemahaman yang tak sama, wajar terjadi perbedaan pandangan. Dan ternyata kalau kita jujur, antara ulama itu beda pandangan bukan karena ngambil dalil atau tidak, tapi karena anugerah itu Allah berikan begitu. Akal itu tak sama Allah berikan. Jangankan kita dengan orang, kita dengan diri kita, karena perkembangan akal itu bisa beda-beda pandangan kita. Contoh, hari ini saya suka baju model gini. Esok berkembang model banyak yang saya lihat, mungkin baju yang lain yang saya suka, favorit saya baju yang lain. Itu kita dengan diri kita. Bayangkan kita dengan orang lain yang punya pandangan, punya tempat hidup, punya lingkungan pendidikan, punya bacaan, punya kawan bergaul, punya jamaah yang tak sama dengan yang lain. Jadi sahabat ini bukan karena mereka satu ikut Rasul, sebagian tidak ikut Rasul, tidak. Tapi fitrah alami yang Allah berikan kepada mereka. Dan Rasul ternyata mengapresiasi kedua keputusan mereka atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ini. Maka ternyata khilaf itu tak selamanya menjadi masalah dan bukan selamanya tercela, tapi ada menjadi rahmat bagi umat.
Dan ternyata kalau kita jujur, khilaf ini nanti menjadi rahmat bagi umat. Contoh seperti wudhu tadi. Dalam kondisi tertentu ketika air tak banyak bisa kita gunakan sedikit air. Atau contoh yang lain masih di ayat yang sama tadi tentang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalaulah tidak ada mazhab yang mengatakan bahwa bersentuhan itu batal kalau ada syahwat. Bersentuhan itu batal sekedar bersentuhan. Kalau setiap sekedar bersentuhan batal, jangan-jangan kita nggak pernah selesai haji dan umroh. Kan rata-rata kita sudah pernah umroh ini. Ustaz Fadli sudah umroh, Ustaz Hamid sudah ya. Itu kan jangan-jangan orang nggak pernah melaksanakan haji dan umroh selesai kalau tidak ada ijtihad ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan, bersentuhan dengan syahwat membatalkan. Itu ternyata rahmat perbedaan ulama itu jadi rahmat bagi umat, bukan menjadi masalah. Nah, itu. Baik. Kita lanjutkan contoh ada ikhtilaf sahabat setelah Rasul wafat. Ini Rasul hidup, dikadukan kepada Rasul. Maka kita lihat pada redaksi hadis, kata Rasul di akhir, fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi tentang kejadian keduanya tadi. Falam yu'annif wahidan minhum, tak satu pun oleh Rasul dicela, dia marahi, tak satu pun oleh Rasul disebut kamu sesat, kamu salah, kamu kafir, tidak. Tapi oleh Rasul keduanya diapresiasi. Baik, contoh kedua, sahabat berikhtilaf tapi Rasul wafat. Rasul Ustaz Abdul Somad mengambil contoh yang paling dekat dengan kematian Rasul tadi. Apa itu? Rasul wafat. Di mana Rasul akan dimakamkan? Apakah di Baqi' tempat sahabat beliau? Apakah dalam masjid? Dalam Masjid Nabawi atau di tempat lain? Ternyata kemudian Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa di mana para nabi meninggal di tempat itulah dimakamkan. Maka kemudian keputusan sahabat digalilah di bawah dipan tempat beliau wafat untuk penguburan. Sahabat terjadi ikhtilaf. Termasuk ketika menentukan siapa khalifah pasca Rasul. Apakah Abu Bakar, apakah Umar? Sahabat beda pendapat. Semuanya berdalil dengan argumen yang mereka tahu tentang Rasul bersikap terhadap masing-masing sahabat. Itu Rasul baru wafat, jadi khilaf. Maka khilaf tidak jadi masalah selama dihadapi dengan adabul ikhtilaf. Baik, turun sedikit nanti kita break lagi baru masuk ke mazhab. Ijtihad sahabat. Nah, sebelum ijtihad sahabat ada lagi pembahasan ijtihad Rasul. Rasul boleh ijtihad atau tidak? Terjadi perbedaan pandangan ulama. Kata sebagian ulama mengatakan Rasul tak boleh ijtihad. Kata sebagian ulama mengatakan Rasul boleh ijtihad. Dalil-dalilnya ada dalam kejadian sejarah Rasul. Kita akan masuk pembahasan sini ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat di masa Rasul masih hidup dan Rasul telah wafat. Contoh ketika Rasul masih hidup. Ada hadis sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau an Abi Sa'id Al-Khudri, qal kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sahabat Nabi pergi melakukan sebuah safar. Halaman 26. Fahadaratis salah, masuk waktu salat. Yang dua tadi di perjalanan masuk waktu salat. Walaisa ma'huma ma', enggak ada air. Waktu salat masuk. Fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya. Lalu mereka tayamum dengan tanah. Lalu kemudian salat. Tsumma wajadal ma', selesai salat ketemu air. Masih dalam safar tadi. Anggap seperti kita dari sini mau ke Panam, sampai di SKA masuk waktu salat. Salat dengan tayamum. Lanjut perjalanan sampai di bundaran akap belakang ketemu air. Apa yang mereka buat? Keduanya beda sikap. Yang satu ulang salat, yang satu tak ulang salat. Maka dalam hadis ini dilanjutkan, fa'aada ahaduhuma shalah, yang satu i'adah salat, ulang lagi salat sudah dikerjakan dengan tayamum dengan status berwudu. Wal wudu, dan dekat dengan berwudu. Walam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi enggak ulang. Saya cukup dengan tayamum tadi. Setelah selesai keduanya sampai tujuan, mereka datang ketemu Rasul, ceritakan kejadian tadi. Mereka cerita pada Rasul, Rasul tadi di jalan begini Rasul. Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah. Rasul lalu komentar kepada yang tak mengulangi salat, engkau sudah mengerjakan sesuai sunnah. Dan kepada yang lain kata Rasul, wa adza'atka salatuka. Dan yang tadi yang sudah mengerjakan sunnah, salat tadi sudah cukup dengan sekali. Kepada yang lain kata Rasul, yang berwudu dan ulang salatnya tadi
lakal ajru marrataini. Anda dapat pahala salat 2 kali. Jadi yang kedua dihitung sebagai sunnah, dapat pahala dari 2 kali salat. Yang satu sesuai dengan sunnah, yang kedua dapat pahala sunnah atau dapat pahala 2 kali. Dan ahibba fillah, ini mungkin jadi catatan bagi kita juga. Ada dalam kejadian Rasul, ada 2 orang yang datang dari Badiyah ke Masjid Nabawi. Saat itu orang sholat jamaah, mereka enggak sholat. Ditanya, kenapa kamu enggak sholat? Kami sudah jamak dari Rasul. Karena mereka jauh, mereka memenuhi kriteria orang jamak dan qasar. Kami sudah jamak Rasul. Sampai masjid mereka tak sholat, oleh Rasul tegur, sebaiknya engkau sholat lagi. Jadi sunnah bagi engkau. Satu sisi ini manfaatnya adalah agar orang tak memahami jamaah kita pecah. Terjadi buruk sangka nanti orang, jangan-jangan orang yang tak sholat ini tak mau sholat dengan imam yang sedang mengimami sholat. Ini satu sisi gitu, menjaga wahdah umat, bersamanya umat. Itu sebabnya dalam satu masjid tidak diperbolehkan sholat dalam satu masjid itu 2 jamaah. Kenapa? Jangan sampai umat ini gara-gara sudah boleh sholat 2 jamaah dalam satu tempat, mereka sudah mulai bubit-bubit perpecahan yang pada akhirnya mereka jadi pecah. Jadi ini bagi kita catatan, meskipun di perjalanan kita sudah melaksanakan sholat jamaah, datang ke sebuah tempat hadar, salat jamaah ditegakkan, sebaiknya kita salat lagi, dan itu jadi sunnah bagi kita. Kalau tidak, jangan, sebaiknya hadir di masjid. Kenapa? Jangan menimbulkan muncul pemikiran buruk dari orang. Begitu juga catatan, kalau nanti kita safar di Ramadan, kita misalnya di safar boleh iftar. Begitu sampai, sebaiknya jangan makan minum di hadapan orang sampai berbuka. Atau kalau makan minum bersembunyilah. Tujuannya apa? Jangan orang jadi fitnah nanti. Katanya Ustadz lulusan Mesir LC, tapi waktu orang puasa dia nggak puasa. Dia nggak tahu kita ini safar. Katanya Ustaz, katanya ahli Quran, katanya hafal Quran, tapi ketika orang puasa dia nggak puasa, orang nggak tahu. Gitu. Maka nanti kalau ada yang di safar atau dia sakit, boleh dia batal puasa. Kemudian siang mungkin segar, sehat, jangan makan minum di hadapan orang, takut fitnah. Itu hati-hati hal seperti ini. Baik. Contoh istihad setelah sahabat setelah Rasul wafat. Tadi istihad di masa Rasul hidup dan oleh Rasul tidak dimarahi, oleh Rasul tidak disalahkan. Berarti istihad ini disukai Rasul. Maka istihad sepanjang zaman syariat. Artinya disuruh oleh syariat, disukai oleh syariat dan kebutuhan kita sepanjang zaman. Setelah Rasul wafat, ada pendapat yang terkenal wal masyhur min madhhabi Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat la taral ghusla li kulli shalah. Perempuan kalau istihadah setiap kali salat tidak mesti mandi wajib. Tapi apa yang dilakukan? Masuk waktu salat dia bersih semua yang menjadi kotoran dari istihadah, lalu dia tutup mungkin hari ini dengan popok, semacam popok, apapun yang semacam popok lah saya menutup, lalu dia wudhu, kemudian dia sholat. Sebagian mengatakan kalau perempuan istihadah begitu masuk waktu sholat dia mesti mandi, wudhu, lalu dibersihkan, mandi, wudhu, ditutup, lalu dia sholat. Kalaupun tetap keluar tidak membatalkan sholatnya. Ada 2 pandangan ulama, yaitu kalangan sahabat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan tidak wajib mandi, sementara yang lain mengatakan wajib mandi. Kemudian dalam masalah sa'i, Sayyidah Aisyah wakhtalafu fi wujubis sa'i baina as-Safa wal Marwah. Tentang sa'i antara Safa Marwah wajib atau merupakan sunnah saja. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan orang yang sepakat Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ar-Rahuweh dan Imam Abu Thawr ila ma dzakarna wa huwa madhhabu Aisyah radhiyallahu anhuma, yaitu mengatakan wajib sa'i. Sementara Urwa bin Zubair dan yang lain mengatakan wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Zubair. Anas bin Malik dan Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Sirin mengatakan ini sunnah tatawwu' wa laisa biwajib. Itu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi Anas, sahabat Nabi Aisyah, keduanya punya pandangan berbeda. Yang keduanya kita tahu dekat dengan Nabi. Aisyah istri Nabi, Anas asisten Nabi, banyak interaksi dengan Nabi. Artinya hal yang tidak diketahui orang 2 ini tahu. Maka kalau kita cerita Syama'il al-Muhammadiyah, kebanyakan sumbernya 2 orang ini, Sayyidah Aisyah, kemudian Anas bin Malik, karena mereka banyak interaksi dengan Rasul. Tambahan lagi yang banyak sumber itu sahabat Abu Hurairah, karena ahlu suffah selalu di masjid dan Nabi melakukan hal pribadi di rumah dengan masjid kan berdampingan. Maka sumber-sumber yang sifatnya pribadi kebanyakan mereka ini. Artinya antara sahabat Nabi setelah Nabi wafat tentang status apakah sa'i itu wajib atau sunnah beda pendapat.
Tentang orang yang istihadah apakah mandi setiap kali masuk waktu sholat atau tidak, beda pendapat. Sahabat Nabi istihad mereka beda pendapat. Jadi menjadi penting di sini kenapa Rasulullah SAW memaparkan ini untuk menunjukkan kepada kita ternyata ikhtilaf itu bukan masalah. Ikhtilaf itu bukan terjadi baru hari ini, tapi sudah terjadi sejak Rasul hidup dan semasa Rasul sudah wafat dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang populer sekali kalau kita ingat kisah pengumpulan Al-Quran, sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar beda pendapat. Itu dua khalifah terdekat dengan Rasul dan paling diikuti umat beda pendapat. Maka khilaf atau ikhtilaf di kalangan ulama bukan aib, bukan masalah, bukan sumber perpecahan, tapi justru menjadi kekayaan dalam khazanah ilmu dan menjadi kelapangan dan rahmat bagi umat. Baik, kita break lagi dari sesi ini untuk membahas tentang contoh ikhtilaf terjadi di masa Rasul dan setelah Rasul wafat, dan di masa sahabat setelah Rasul wafat dalam beberapa contoh yang kita sebut 4 tadi. Silakan kita lanjut diskusi. Kalau Ustaz Abu ada yang diskusikan, Ustaz Fadli, Laindi, Ustaz Hermi, Ustaz Gafur, silakan. Gimana antum kira menanggapi ternyata di zaman sahabat ini juga terjadi ikhtilaf. Perlu kita mencari kira-kira sumber ikhtilafnya itu di kalangan sahabat ini, apakah memang nas belum ada atau mereka memang merasa bahwa setiap mereka punya hak untuk punya ra'yun. Kan ada dua kemungkinan itu bisa terjadi ikhtilaf. Dan pasti keseluruhannya itu bisa jadi dalam memahami uslub nusus seperti tadi kata Rasulullah, la yusalliyanna illa Bani Quraisyah. Bukan uslub nususnya, justru substansi dari perintah itu apa? Mungkin seperti tadi dijelaskan, ada yang memahaminya ini ada misi penting sehingga harus dipersampai. Ada yang sangat terpaku kepada teks, ya. Jadi dia kalau seandainya Rasulullah bilang begini, apapun begitu. Jadi ternyata di kalangan sahabat itu juga ada yang tekstualis, ada yang juga tidak tekstualis begitu. Nah, ini kan menarik itu. Kalau seandainya hari ini orang terlalu tekstualis, ya dalam memahami nusus ini, berarti sangat kaku dan itu bertentangan dengan af'alus sahabah itu di dalam mengambil satu keputusan hukum. Maka dari contoh-contoh yang ada ataupun kita lihat contoh-contoh yang lain, itu tadi ada dua kemungkinan memang. Bisa jadi memang nasnya ada, tapi memahami nas itu ada yang konteks, ada yang substansi. Memang ada di antara perdebatan itu terjadi disebabkan karena memang itu jauh dari Rasulullah itu justru tidak ada. Karena ada juga pendapat sahabat ini yang dianulir sama Rasulullah. Bukan tidak ada yang dianulir, tapi ada juga yang dianulir setelah mereka mengadukan kepada Rasulullah. Itu ada yang dianulir sama Rasulullah, jangan begitu, yang benar begini. Tapi seperti dalam Sahih Bukhari kita baca itu, Rasulullah itu memang lebih banyak mengatakan la haraj, la haraj, la haraj. Artinya banyak kesempatan sahabat itu dalam mengambil satu keputusan dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Ada yang justru perbuatan sahabat itu justru jadi dalil. Contohkan aja misalkan bacaan doa iftitah itu kan banyak yang, atau bacaan i'tidal itu kan banyak yang Rasulullah belum ajarkan, tapi mereka lakukan. Akhirnya itu ditetapkan sebagai sebuah dalil. Tapi yang menarik tadi itu memang ternyata di kalangan sahabat itu, dan yang menjadi dalil bagi kita adalah ketika Rasulullah mengatakan nggak apa-apa yang ini juga nggak apa-apa. Apa yang kita pahami di situ? Pertama, kalau saya memahaminya dua hal yang berbeda, bukan berarti salah satunya benar, yang satunya salah. Kalau harus satu yang benar, yang lain salah, gimana kita memahami tiga hadis tadi itu? Misalkan orang bilang yang benar itu kita usap kepala seperti ini. Kalau tak begini berarti salah. Berarti ada hadis yang sudah dinasakh atau ada hadis yang tak dipakai. Nah,
ternyata itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, cara memahaminya tak begitu. Selama ada nasnya, kamu nggak boleh bilang itu salah. Nah, maka Rasulullah ketika mengajarkan Mu'adz bin Jabal, ya, Rasulullah iza ijtahadal hakim wa asaba falahu ajrani. Kalau benar hasil ijtihadnya ya kamu dapat 2. Tapi yang betul-betul ahliyatul ijtihad. Kalau dia tidak ahliyatul ijtihad, dia berijtihad, tentu dia menanggung dosa dengan kesalahan ijtihad dia gitu. Nah, ini yang menarik kalau yang saya baca dari apa yang kita pelajari dari, karena nanti terus sampai ke bawah ternyata ikhtilaf itu terus semakin besar. Bisa jadi penyebab utamanya adalah karena memang setelah Rasulullah wafat, pertama secara psikologis ataupun secara zuruf atau secara adat terjadi perubahan. Di zaman Rasulullah kondisinya begini, begitu Rasulullah wafat terjadi perubahan kondisi. Sehingga muncullah ijtihad-ijtihad yang sangat khatir untuk dikeluarkan, sangat darurat untuk dikeluarkan ijtihad gitu. Karena misalkan jumlah umat Islam ketika Rasulullah masih hidup dengan jumlah umat Islam ketika Rasulullah sudah wafat, itu dari segi angka sudah berbeda, dari segi problematika itu sudah berbeda dan segala macam. Maka ikhtilaf itu akhirnya dari zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar ingin memerangi orang yang tak mau bayar zakat, debat sama Umar gitu ya. Pengen mengumpulkan Al-Quran, itu debat sama Umar lagi. Akhirnya menjadi sunnahnya memang itu. Ada memang ikhtilaf karena yang diikhtilafkan adalah dalil, ada memang kasus yang tidak ada dalil. Nah, di sini yang kita harus bertasamuh itu. Karena tak semua kasus kadang ada dalilnya secara qat'i, kadang kita harus kiaskan dan segala macam. Dan menarik sekali tadi kita membaca bagaimana para sahabat itu bertasamuh dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ini sahabat walaupun berbeda tapi dua-duanya mengerjakan yang ada dalilnya sesuai dengan ijtihad mereka di dalam memahami teks ini, mereka berduanya itu sama-sama benar. Ya, artinya kita tak boleh katakan orang bermazhab Maliki salah, kita tak boleh lagi mengatakan orang bermazhab Hanafi salah. Tapi kalau mereka tidak bermazhab, itu baru kita ragukan itu kebenarannya. Itu yang saya pahami. Silakan Ustaz yang lain yang ingin nambahi biar menarik pula diskusi kita ya. Iya, sedikit tentang ijtihad. Memang sahabat juga seperti yang sudah dipaparkan dalam bukunya Ustaz Kitabul Somad. Sebagai tambahan saja, sebagaimana Rasulullah ketika bertanya kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman, ya, bagaimana engkau memutuskan sebuah perkara wahai sahabat Mu'adz? Dia mengatakan dengan Al-Quran. Kalau tak ditemukan dalam Al-Quran, apalagi dengan Sunnah. Ketika tak ditemukan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana engkau memutuskan biro'i, katanya, dengan pendapatku sendiri, pendapat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ternyata Rasulullah sendiri pun sudah tahu perbedaan hukum di kota Mekah dengan di Yaman akan terjadi. Jadi apalagi dengan negara yang Makkah dengan kita, kalau sekarang ini jauhnya luar biasa, tentu ada perbedaan-perbedaan baik tempat maupun permasalahan-permasalahan. Jadi kalau ada ijtihad, boleh kita terima ijtihad atau pendapat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hukum-hukum yang lain. Itu saja. Oleh karena itu memang mufti itu adalah orang yang berada di situ gitu. Nggak bisa orang Saudi jadi mufti di sini, karena dia nggak tahu zuruf kita, dia nggak tahu ahwal kita, dia nggak tahu adat kita, dia juga nggak tahu gitu. Itu mungkin betul. Jadi memang perlu kita pahami bahwa nas itu sudah terbatas. Meninggalnya Nabi, wahyu nggak turun, hadis nggak ada lagi. Sementara perbuatan manusia berkembang terus. Contoh sederhana, dulu kita tidak mengenal bentuk cara belajar seperti diskusi seperti ini. Tapi berkembang manusia, perilaku manusia kita temukan seperti sekarang. Contoh lagi, kita dulu nggak mengenal dunia-dunia digital seperti hari ini. Sekarang ada. Maka membutuhkan istihad. Kalau tidak ada istihad, maka nanti bisa-bisa agama akan lepas dari semua yang dibuat manusia. Pada akhirnya manusia ini hidup tak beragama. Dan itu pasti masalah besar.
Oleh karena itu ijtihad ini satu keharusan dalam agama. Makanya Rasul seperti kita sampaikan oleh para sahabat tadi memahami bahwa keadaan umat ke depan, keadaan umat di tempat yang berbeda meskipun di masa Rasul itu yang ditemukan oleh sahabat beda-beda. Sehingga pada sahabat Mu'adz sudah ditanyakan bagaimana nanti memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penyelesaiannya ada hukum agama di situ. Kan nggak mungkin semuanya ada Al-Quran, semuanya ada Sunnah menjelaskan. Sebab adat atau kebiasaan orang di tempat baru mungkin nggak sama dengan di Makkah. Apalagi berkembang sampai sudah 14 abad sekarang. Itu di zaman Nabi. Tempat beda tapi masa sama. Sekarang tempat beda, masa juga beda. Maka keharusan ijtihad itu dilakukan. Dan kalau kita tengok dari sahabat tadi, saya menarik. Ketika sahabat tadi khilaf, menarik bagi saya perhatian adalah ternyata kalau kita ingin ikut salaf, ya sahabat tadi salaf. Bagaimana salaf tadi? Mereka punya ikhtilaf, dan ketika punya ikhtilaf siap berbeda, berlapang dada dengan yang lain. Sehingga kalau hari ini orang menyebut ngikut salaf mestinya seperti sahabat, mengakui ada perbedaan, siap dengan perbedaan, kemudian berlapang dada dengan perbedaan. Kalau hari ini orang tidak ngikut cara salaf seperti itu, berarti jangan-jangan hanya sekedar mengaku salaf. Itu menarik bagi saya tadi. Ada lagi yang lain? Ustaz Hermi silakan. Kita semua diskusi Ustaz. Kalau perbedaan ataupun khilaf itu sebenarnya larinya kan kepada permasalahan hukum. Kalau ada hukum kemudian ada dalil maka itu dibolehkan. Kalau tidak ada dalil berarti kan berijtihad, tapi tidak boleh lebih dari itu ya Ustaz. Jadi itu namanya itu tadi perbedaan itu terkait dengan permasalahan hukum. Kalau ada hukumnya atau ada dalilnya berarti itu boleh kita itu berbeda. Contohnya saja misalnya HP Android ini. HP Android ini kan hukumnya ini bisa berbeda-beda. Hukumnya ini bisa menjadi haram nih HP Android. Kalau kita beli kita gunakan yang tidak sesuai dengan manfaatnya untuk berzina, untuk ini apa dan lain sebagainya. Untuk melihat porno ini kan jadinya kan haram jadinya HP ini. Dan HP ini dia bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi sunnah? Ketika kita beli HP ini, kemudian kita ambil, kita bersihkan dia, kita lap dia, kita jaga, kita rawat dia. Ini adalah bentuk daripada syukur nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat itu, itulah sunnah itu tadi. Ketika kita menjaga barang kita jaga itu sunnah, ya kan? Berarti ini berbeda lagi nih. Padahal satu aja masalahnya nih. Masalah HP itu sudah berbeda orang dalam mengkaji hukumnya itu tadi. Bisa juga dia makruh, bisa berhukum makruh HP ini tadi. Kapan dia menjadi makruh? Saya pinjam HP Salno pinjam HP-nya, terus HP ini itu saya lambung ini, ya kan? Padahal tidak rusak HP-nya itu, tapi makruh, bukan punya saya, kok saya lambung HP dia. Ini perbedaan. Jadi itu tadi. Kalau seandainya perbedaan itu dan mereka memiliki ijtihad dan itu tidak keluar daripada dalil agama dan memiliki hujah dan ro'yun itu pendapat ataupun buah pikiran yang mana itu tidak keluar daripada jalur agama Al-Quran dan Sunnah, maka itu diperbolehkan. Bagi saya menurut saya seperti itu. Jadi salah satu definisi syarat ijtihad itu dia harus mundhabitun. Mundhabitun itu memang hukumnya harus terukur. Maka hukum itu lahir karena ada ilat hukum. Jadi hebatnya hukum Islam itu ketika berijtihad dia memang rentetan-rentetannya itu ada. Nggak bisa orang langsung ini hukumnya ini hukumnya ini. Memang rentetannya ada. Ada alasan hukum itu ada. Jadi seperti yang antum contohkan tadi, satu permasalahan itu bisa melahirkan banyak hukum. Dan maka kenapa bisa lahir banyak hukum? Karena nanti mau ukurannya itu berbeda-beda. Dan yang menjadi salah satu sebab terjadi ikhtilaf tadi itu adalah dalam menentukan ukuran-ukuran itu. Itu yang menjadi sebab ikhtilaf itu. Betul. Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Ada kaidah yang menarik, la ijtihad ma'an nas. Ini perlu dipahami oleh masyarakat umum. Tidak boleh ijtihad ketika ada nas. Ini nas ini bisa dipahami ada dalil. Yang kedua dipahami bahwa nas ini jika pemahaman sebuah teks itu hanya satu, itu nggak ada lagi ijtihad di situ. Jadi dalam usul fikih istilah nas ini ada istilah sendiri. Tapi yang menjadi perhatian bagi masyarakat umum adalah bahwa para ulama kita ketika berijtihad hingga muncul pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan macam itu karena nas tidak mengakomodir.
penjelasan nggak cukup di nas, tapi butuh lanjutan dari nas. Contoh tadi ketika Al-Quran menyuruh basuh kepala, tapi bagaimana basuh kepala, sebanyak apa? Itu nas nggak menjelaskan. Maka di situ ulama beristihad. Dari mana istihad mereka? Ada argumennya tadi. Seperti Nabi menjabarkan lebih lanjut, ada ketentuan istihad sampai kepada kesimpulan ini seperempat setengah seluruhan. Ini masyarakat mesti paham bahwa istihad itu bukan sebuah yang datang dari ruang yang kosong, tapi karena kebutuhan menjelaskan lebih lanjut dari dalil yang ada. Itu maka muncul istihad. Maka muncul pendapat para ulama tadi yang muktabar yang kita kenal hari ini ada 4. Selain mazhab yang 4 ini sebenarnya masih banyak, tapi yang kita kenal hari ini 4 ini. Baik. Kita lanjut tentang mazhab. Diringkas saja sedikit karena waktu sudah aja 20 menit lagi. Baik, waktu 20 menit lagi kita tentang mazhab lebih ringkas. Kita usahakan lebih ringkas karena ke belakang lebih contoh. Baik, tentang mazhab. Ada pengertian mazhab di halaman 28. Kita akan coba mengikut pola berpikir Abdul Somad 28 bahwa mazhab itu maudi'uz zahab. Tempat orang lalu, tempat orang lewat, arah orang lewat. Mahalluz zahab atau zamani, tempat orang lalu atau waktu orang lalu. Kemudian istilah ini berkembang menjadi hukum atau pandangan atau pendapat para ulama. Ustaz Abdul Somad mendefinisikan dari Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hanafi Al-Hamawi, makhtussa bihil mujtahidu minal ahkam syar'iyyah al-far'iyyah al-ijtihadiyah al-mustafadah minal adillah al-zanniyah. Hukum-hukum syariat yang bersifat far'i dan ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zanni oleh seorang mujtahid secara khusus. Kita tengok hukum-hukum syariat yang bersifat far'i dan ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil bersifat zanni oleh seorang mujtahid secara khusus. Berarti kalau kita tengok dari kalimat mazhab, pengertian mazhab ini, semua pendapat mazhab pasti dari dalil, tapi dalilnya zanni. Maka sedikit kita tambahkan, ada dalil itu zanni secara subut, ada secara dalalah. Ada qat'i secara subut, ada dalalah. Ada dalil, kemudian dalil ini subutnya, kemudian dari segi dalalahnya ini ada qat'i, ini ada zanni. Sini juga begitu, qat'i, ada zanni. Maksud subutnya adalah dari segi ini betul ayat atau tidak, ini betul sahih hadis atau tidak. Dari segi itu ada yang qat'i, ada yang zanni. Dari segi dalalah maksudnya pemahaman dari ayat, pemahaman dari hadis, ada yang qat'i, ada zanni. Contoh qul huwallahu ahad, itu sepakat qat'i secara subutnya, betul ayat Al-Quran. Dari segi pemahaman dalalahnya qat'i mengatakan Allah ahad, nggak ada pemahaman selain itu. Itu contoh dari beda antara subut dengan dalalah. Dia ada qat'i, ada zanni, ada qat'i zanni. Ternyata ijtihad tadi berasal dari sini, baik zanni secara subut, baik zanni secara dalalah. Mazhab berasal dari berbeda pilihan hukum diambil masing-masing ulama mujtahid pada dalil yang bersifat zanni. Qat'i mereka enggak lagi. Maka dari qat'i ini rata-rata muncul ijma'. Jadi para ulama masalahnya dari dalil yang zanni. Maka orang ketika menuduh ambil Al-Quran dan Sunnah nggak usah ikut mazhab, berarti tidak paham hakikat mazhab. Berarti orang ini nggak paham tradisi keilmuan sebenarnya. Oleh karena itu orang yang menganggap tidak ikut Al-Quran dan Sunnah, orang bermazhab, mungkin dia berpikiran bahwa orang-orang yang tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah itu hanya mengikut kata orang. Salah. Tapi tidak paham bahwa kata orang tadi menjadi muhtaram, menjadi bernilai, menjadi dianggap sebagai agama karena pemahaman dari sumber agama. Gitu. Jadi ini dari pengertian ini tadi nampak oleh kita, mustafadah minal adillah zanniyah, berasal dari pendapat-pendapat terhadap dalil yang zanni. Itu mazhab itu. Nah, mazhab secara umum ada banyak mazhab. Para ulama mujtahid terkenal itu di masa Imam Syafi'i lebih kurang ada 13. Di sini 12 disebutkan, katakan 12
Tetapi dari masa itu sampai hari ini hanya 4 yang tersambung, yang dilestarikan oleh para pelanjutnya sampai kita. Sanadnya secara lisan dan tulisan hanya 4 yang terbukti. Yang lain sulit untuk menelusuri ketersambungan sanad antara muassis pendiri madhab dengan orang sekarang. Maka kalau ada mengatakan saya mengikut salaf sahabat ini sahabat itu, kita mesti buktikan sanadnya. Dan sahabat itu punya madhab sendiri atau tidak, kita mesti buktikan. Rupanya di antara yang ada 4 imam ini yang terbukti tersambung sampai kepada kita hari ini. Baik, itu sedikit tentang madhab. Kelanjutan dari itu, bagaimana para imam madhab menyikapi perbedaan. Ini perlu untuk kita baca sebagai keluasan informasi bagi kita dan menjadi contoh bagi kita. Kita baca teksnya agar ini dipahami dengan baik juga. Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Kana Abu Hanifah atau ashabuhu wa Syafi'i ghairuhum radhiyallahu anhum yusalluna khalfa a'immatil Madinah minal Malikiyah wa ghairihim wa in kanu la yaqra'una al-basmalah la sirran wa la jahran. Sahabat Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau, artinya para imam mengikut dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian sahabat-sahabat yang mengikut Imam Syafi'i, ulama yang ikut Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri, ketika salat bersama orang yang bermazhab Malikiyah, apalagi dengan Imam Maliknya, mereka tak baca bismillah baik sir atau jahar. Kenapa? Menghormati yang imam tadi, taat beradab, supaya kita mampu menghormati orang sebagaimana orang menghormati kita dan kita ingin dihormati seperti orang ingin dihormati. Begitu para ulama. Ditinggalkan baca bismillah secara jahar dan sir karena imam tidak baca sama sekali. Bukan meninggalkan jaharnya, dibaca sir, baca sendiri, tidak, total ditinggalkan bismillahnya. Karena mazhab Imam Malik mengatakan bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, sehingga kalau dibaca dalam salat bisa membatalkan. Karena tidak membaca bukan bagian dari, karena bukan baca bagian dari Al-Quran. Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Wa shalla Syafi'i rahimahullah subha qariban min maqbarati Abi Hanifah rahimahullah falam yaknut ta'adduban ma'ah. Imam Syafi'i salat dekat kuburan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak bertemu Imam Abu Hanifah karena di tahun beliau lahir wafat Imam Abu Hanifah. Maka datang ke Baghdad, salat di dekat kuburan Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut. Padahal beliau mengatakan sunnah hukumnya kunut, beradab dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian adab Imam Malik, syawarani Harun ar-Rasyid fi ayyu 'alliqal muwatta fil Ka'bah. Kata Harun ar-Rasyid, khalifah yang berkuasa pada masa Imam Malik, kitab Muwatta ini kita gantungkan Ka'bah agar menjadi rujukan bagi semua orang. Semua orang ikut ini. Wa yahmilun nas ala ma fihi. Semua orang balik ke Indonesia, balik ke Baghdad, balik ke Kufah, balik ke Madinah, balik ke mana saja, bawa Muwatta. Muwatta ini jadi sumber hukum, tidak boleh yang lain. Faqultu la taf'al. Kata Imam Malik, jangan buat begitu wahai khalifah. Kenapa? Fa inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'. Sahabat Rasul sudah dahuluan berikhtilaf dalam masalah furu'. Maka hari ini kalau umat yang banyak ini ikhtilaf, ya sudah mengikut, sudah dicontohkan oleh sahabat Rasul. Sahabat Rasul berlapang dada, kenapa kita membuat orang jadi satu? Tidak bijak perbuatan khalifah begitu. Wa tafarraqu fil buldan, sahabat Nabi dulu berpisah ke banyak negeri. Wa kullu 'inda nafsihi musib, setiap mereka beramal dengan apa yang mereka amalkan dan itu dibenarkan. Faqala waffaqakallah ya Aba Abdillah. Lalu Harun ar-Rasyid memuji kepada Imam Malik bahwa tindakan ini sangat-sangat bijak, arif, lapang dada. Kemudian Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah bersikap. Kata Imam Al-Lais, laqitu Malikan bil Madinah faqultu lah inni araka tamsahul araq an jabini. Qal azaftu ma'a Abi Hanifah innahu lafaqihun ya Masri. Imam Malik nampak bercucuran keringat waktu di Madinah oleh Imam Al-Lais. Kita tanya, kenapa engkau cucuran keringat gitu? Kenapa harus dihapus keringat ini? Ternyata merasa segan, merasa kagum, merasa salut dengan Imam Abu Hanifah sampai berkeringatan beliau. Menganggap bahwa ini orang ini faqih luar biasa. Sehingga kalau saya membaca karya beliau, baca kata-kata beliau, kalimat beliau, kan terjadi murasalah antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Maka orang ini faqih sekali, orang yang hebat.
sehingga berkeringat baca itu. Kemudian Imam Al-Laits tadi bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Ma'ahsana qaul dzalika ar-rajul fi. Faqal wallahi ma ra'aitu asra'a minhu bi jawabin shadiq wa zuhdun ta. Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah kepada Imam Al-Laits. Lalu di hadapan Imam Al-Laits, Imam Abu Hanifah memuji Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah bahwa Imam Malik ini adalah orang yang mampu menjawab dengan cepat, cermat, benar, tapi zuhud dalam menjawab. Dalam artian menjawab itu tak mengada-ada, tak perlu melebar ke sana kemari, tak perlu mengarang ini dan itu. Apa yang ditanya orang dijawab dan cukup di situ dan segera menjawab. Dipuji keduanya oleh imam tadi, saling memuji mereka berdua. Dan yang menerima pujian sama orangnya. Orang itu Imam Al-Laits yang juga faqih, juga mujtahid. Maka ketiganya orang hebat memuji sesama mereka tanpa, artinya di depan memuji, belakang tak memuji, tidak. Tapi di depan dan belakang sama-sama menyikapi keduanya dengan orang besar. Ini hebatnya para imam berbeda pendapat. Kalau kita hari ini sampai tegang orang leher dan tidak sampai pada kebenaran. Mereka semuanya berdasarkan dalil sampai kepada kebenaran dan berlambang dada. Kita tak sampai pada kebenaran, bahkan ilmu membaca kitab yang belum pernah. Kemudian permusuhan terjadi dan suara tinggi, leher tegang karena perbedaan tadi. Baik. Saya kira cukup. Nah, sekarang kita tengok istilah ulama kontemporer. Ternyata bukan ulama dulu yang berbeda pendapat, ulama sekarang beda pendapat. Contoh, Syekh bin Bas tentang sholat. Apakah ketika kita sujud dahulukan tangan atau lutut? Menaruh ini. Dari kita berdiri setelah i'tidal menuju sujud, dahulukan lutut atau tangan? Syekh bin Bas mengatakan lutut dahulu. Tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan lutut didahulukan tangan dibanding lutut, sebaliknya. Apa kata Syekh bin Bas? Kata beliau, فأشكل هذا على كثير من أهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه. Sebagian ahli ilmu kata Syekh bin Bas mendahulukan tangan dibanding kedua lutut. Waqala akharun bal yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Sebagian lagi mengatakan dahulukan tangan dibanding lutut, kemudian lutut banding tangan. Sebagian beda pendapat di antara keduanya. Wa hadha huwa alladhi yukhalifu yarukul ba'ir yukhalifu buruqal ba'ir. Lianna buruqal ba'ir yabda'u biyadayhi fa idza barikal mu'min ala rukbatayhi faqad khalafal ba'ir. Jadi ada hadis Nabi, kalau sholat kalian selisihi cara onta merebahkan badannya. Merebahkan badan sudah selesai ya? Meletakkan badan ketika mereka turun ke tiarap. Merebahkan badan. Kalau onta dia kaki bagian depan kaki dulu dipatahkan baru bagian belakang. Onta kan tak punya tangan, tak punya kaki. Maka bagian depan dulu dipatahkan baru bagian belakang. Kata Rasul, bedakan cara kalian dengan mereka. Lalu dia hadis yang lain, di hadis Abu Dawud, Rasul mengatakan, sahabat Wa'il bin Hujr itu mengatakan bahwa Rasul kalau sujud dahulukan kedua rukbatayhi, kedua lutut beliau baru tangan beliau. Berarti ini nyambung, bahwa jangan sama dengan cara onta. Yang satu lagi dahulukan lutut baru tangan. Sama, nyambung, menggabungkan dua hadis, sehingga pemahaman antara satu hadis dengan yang lain tidak bertentangan. Dan ini masuk akal. Tidak mungkin Nabi memerintahkan dua orang berbeda tapi keduanya bertentangan. Yang masuk akal, keduanya diperintahkan dengan redaksi yang tak sama tapi maksudnya sama. Syekh Albani mengatakan bahwa, kata beliau, wa'lam anna wajha mukhalafatil ba'ir biwad'il yadaini qabla rukbatain. Kata Syekh Albani, cara membedakan kita posisi jatuh kepada sujud berbeda dengan cara onta, ya tangan dahulu baru kaki. Kata Syekh Albani. Kata Syekh bin Bas, cara membedakan itu kaki dulu baru tangan. Ternyata mereka sepakat bahwa membedakan dengan onta harus, tapi cara membedakan beda.
Syekh bin Bas mengatakan dengan lutut baru tangan. Syekh Albani mengatakan tangan baru lutut. Ternyata beda mereka bukan pada dalil, beda mereka pada penterjemahan cara yang dimaksudkan oleh hadis. Dalil sama, pendapat sama, lalu caranya berbeda dalam menerjemahkan, menurunkan pendapat tadi. Ini beda pendapat ulama kontemporer antara Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani. Contoh pertama. Contohnya dari dua-dua. Tapi sama-sama udah pernah lihat tentang kan? Iya. Sama-sama Arab, artinya satu lama di Damaskus, satu lama di Makkah. Berarti keduanya akrab melihat biasa unta tiarap. Baik. Jadi pernah dengar penjelasan orang Salafnya ya, Ustaz? Kalau unta itu kan memang kaki bagian depan kan ya, Ya. yang dulu melipat lah gitu kan. Ya. Jadi kalau orang tuh dia menyelisih unta tuh Gimana? gini dulu, Oh. baru gini. Jadi ditambahkan satu kefiat. Jadi bukan langsung gini kan? Iya, Setengah. Begini, tapi Patahkan dulu lutut. patahkan dulu lutut. Itu berarti baru gini. Albani itu. Oh, iya. Ini versinya Albani. Itu kan. Versi Imam Albani berarti ini karena yang mereka kaji sifat Iya. sholat Nabi. Tangannya Tangan diselisih dulu. Oh. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu ya Pak. Sebagian ada, sebagian tidak. Sebagian kebanyakan tidak, karena mereka mungkin tidak dapat yang Yang fikih yang ini. Ada yang mungkin kepala pula duluan nak. Coba kebanyakan nggak begitu. Kebanyakan yang kita lihat Kan emang ya langsung. Langsung. Langsung gini kan? Ya. Itu gini. tidak begini dulu baru tangan. Kebanyakan dari berdiri langsung tangan. Memang disambut oleh tangan. Nah, itu kebanyakan. Jadi berbeda mereka pada bagaimana menerjemahkan berbeda dengan cara kontak. Baik. Syekh Utsaimin sepakat dengan Syekh bin Bas. Lalu kata beliau lebih mendahulukan lutut daripada tangan. Lainnya bisa jadi. Nah, baik. Secara teori sudah tidak. Jadi secara teori kita sudah paham bahwa ini satu di antara contoh istihad ulama kontemporer. Ternyata mereka juga mengambil hadis, lalu pemahaman dari hadis itu yang berbeda dalam menerapkannya. Sama dengan ketika sahabat Nabi dahulu sama mengambil Al-Quran dan hadis, tapi pemahaman penterjemahan Al-Quran dan hadisnya mereka baru beda dalam memahaminya. Karena pertama karunia akal yang Allah berikan tak sama, yang kedua pemahaman bahasa yang mereka dapati semuanya terakomodir. Karena terakomodir semuanya maka tidak bisa satu diterima yang lain ditolak. Wallahu alam, ini kajian kita, diskusi kita siang hari ini, pagi sampai siang ini lebih kurang 2 jam membahas tentang ikhtilaf dan mazhab. Ternyata kalau kita lihat dari pembahasan tadi, ikhtilaf itu satu kemestian, tidak bisa dibantah. Yang kedua, ikhtilaf tidak menjadi masalah, tapi justru menjadi kelapangan. Yang ketiga, ikhtilaf menjadi kelapangan jika punya lapang dada menghadapinya dan punya adab dalam menghadapinya. Dan selanjutnya, ikhtilaf ternyata tidak hanya dahulu terjadi, tapi dari dahulu sampai sekarang dan sampai kiamat pasti akan terjadi. Dan para ulama yang punya otoritatif dalam berijtihad ternyata mereka telah mencontohkan bagaimana adab berikhtilaf. Maka jika kita betul-betul menyebut diri kita salaf, mengikut salaf, cobalah ikut mereka yang dahulu merupakan sahabat Nabi, dahulu ulama mujtahid. Mereka punya sikap yang sangat luar biasa dalam berbeda pendapat. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kemarin sepakati memang sampai jam 11, pas betul waktunya jam 11. Dan memang sebenarnya belum selesai. Jadi nanti akan kita coba kembangkan lagi. Tapi tidak mungkin 2 judul dalam satu waktu. Karena tadi saya lihat